Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami tentang cache memory. Untuk materi pertama, saya persilahkan Nur Jasmine Intasya. Baik, terima kasih kepada yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan sedikit materi yang saya ketahui tentang cache memory. Langsung saja slide-nya. Pengertian cache memory. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporer atau sementara. Lalu dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau yang sering kita sebut dengan RAM, yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Lalu dalam terminologi software, cache memory itu tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses dan biasanya diterapkan dalam network. Jadi pada dasarnya cache memory itu jenis memori komputer yang berukuran kecil yang menyediakan akses data instan berkecepatan tinggi ke prosesor. Jadi singkatnya cache memory itu sistem memori tambahan yang menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan oleh suatu sistem yang bertujuan untuk mendapatkan pemrosesan lebih cepat pada central processing unit atau yang sering kita sebut dengan CPU komputer tanpa harus mengakses memori utama. Next. Kita masuk ke fungsi. Fungsi cache memory itu ada dua. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Dan yang kedua, untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Jadi intinya fungsi cache memory itu untuk mempercepat proses akses data pada sebuah perangkat, lalu bisa juga untuk mempercepat kinerja dan performa memori perangkat dan menjadikan perantara antara CPU dan RAM ke memori utama. Yang selanjutnya adalah buffer. Buffer berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Buffer ditemukan terutama di RAM dan bertindak sebagai area di mana CPU dapat menyimpan data sementara. Area ini digunakan terutama ketika komputer dan perangkat lain memiliki kecepatan pemrosesan yang berbeda. Biasanya, data disimpan dalam buffer saat diambil dari perangkat input seperti mouse atau sebelum dikirim ke perangkat output seperti speaker. Namun, buffer juga dapat digunakan saat memindahkan data antar proses dalam komputer. Slide selanjutnya. Slide berikutnya. Cara kerja cache memory. Yang pertama, jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama maka prosesor akan menyimpannya pada cache. Yang kedua, jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Yang ketiga,
Jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Yang keempat, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Yang kelima, dengan cara ini maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Yang keenam, kapasitas memori cache yang semakin besar akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Selanjutnya, prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Yang pertama, dalam mekanisme kerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 cache. Bila tidak ada, maka akan diambil dari L2 cache. Kemudian dicari di L3 cache bila ada. Jika tetap tidak ada, maka akan dicari di memori utama. Yang kedua, jika isi cache penuh, data yang paling lama akan dibuang dan digantikan oleh data yang baru diproses oleh prosesor. Yang ketiga, secara logika, kapasitas cache memori yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor. Setidaknya mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses mengakses data. Lanjut tentang sebelumnya tentang level cache. Lanjut. Nah, yang pertama, cache memori level 1 adalah cache memori yang terletak dalam prosesor atau disebut dengan cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Yang kedua, cache level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun cache L2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari cache L1. Cache L2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Yang ketiga, cache level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache level 2 dari masing-masing inti prosesor. Oke. Selanjutnya, di sini akan presentasikan tentang letak cache memori di komputer. Terdapat di dalam one chip cell cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal, maka waktu aksesnya akan semakin cepat sekali. Next, slide selanjutnya. Letak cache memori di komputer kedua adalah terdapat di luar prosesor atau out chips, berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatannya akses sangat cepat, meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama. L3, L1 cache terintegrasi dengan chip prosesor. Artinya L1 cache sudah menyatu dengan chip prosesor berada di dalam kepingan prosesor. 4, L2 cache dan ada yang menyatu chip prosesor, ada pula yang terletak di luar chip prosesor yaitu motherboard dekat dengan posisi dudukan prosesor. 5, L3 cache belum diimplikasikan secara umum pada semua jenis prosesor, hanya prosesor tertentu yang memiliki L3 cache. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan cache memori. Transfer dari L1 cache ke prosesor jadi paling cepat dibandingkan L2. Cache
mendekati kecepatan register. Register adalah memori berukuran sangat kecil, kecepatannya akses sangat tinggi. Secara fisik, L1 cek tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. L1 cek letak pertama diakses oleh prosesor ketika mencari pasok data kapasitas dengan paling kecil antara puluhan hingga ribuan bicycle, tergantung jenis prosesor. Pada beberapa jenis prosesor Pentium kapasitas 16 KB yang terbagi menjadi dua, yaitu 8 KB untuk menyimpan instruksi dan 8 KB menyimpan data. Next, kecepatan memori, checks memory. Transfer data tercepat setelah L1 adalah L2 checks. Prosesor mengambil data dari checks L2 terintegrasi dalam kurung on chip lebih cepat daripada yang tidak terintegrasi. Kapasitas simpan data lebih cepat, lebih besar dibandingkan L1. Cek antara ribuan byte hingga jutaan byte. Ada yang 256 kilobyte, ada yang 512 kilobyte sampai 1 MB, 2 MB, bahkan 8 tergantung jenis prosesornya. Kapasitas simpan data untuk L3 cek lebih besar, lagi bisa ratusan juta byte, ratusan megabyte. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aan. Baik, jadi setelah kita tahu dari checks memori terbagi menjadi 3, ada L1, L2, dan L3. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari masing-masing L tersebut. Nah, jadi singkat saja ya, perbedaannya itu hanya ada pada penyimpanannya saja. Jika penyimpanannya lebih kecil, maka kecepatannya lebih besar. Jadi gini, L1 penyimpanannya kecil, sangat kecil dibandingkan dari L2 sama L3. Tetapi L1 ini memiliki kecepatan yang sangat-sangat cepat sekali, sehingga kecepatannya sama dengan kecepatan prosesor. Nah, untuk L2, penyimpanannya agak lebih besar daripada L1, di atas dari L1. Tetapi kecepatannya masih di bawah L1. Jadi agak lambat dibandingkan dengan yang L1. Nah, kemudian yang L3 ini memiliki penyimpanan yang paling besar di antara yang kedua tersebut. Tetapi L3 ini kecepatannya agak kurang cepat dibandingkan dengan L2 sama L3. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya checks memory itu berfungsi untuk mempercepat kinerja dari prosesor, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi jika dari L1 dicari tidak ada, akan mengambil ke L2. Jika L2 tidak ada, akan mengambil ke L3. Nah, jika di L3 tidak ada lagi, maka si CPU ini akan mengambil ke RAM. Nah, dan kemudian setelah diambil dari RAM, si data itu akan kemudian disimpan di checks memory, sehingga tatkala si pengguna akan menggunakannya lagi dengan yang sama, maka tidak akan menggunakan waktu yang sama gitu. Mungkin itu presentasi dari tugas UAS kami tentang cache memory. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.